Bapak Ibu, saudara sekalian, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang ingin celaka. Semuanya ingin selamat. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kutuk. Semuanya ingin hidup dalam berkat. Dan kalau ditanya, setiap orang tentu jawabannya hidupnya sedang menyembah Tuhan. Tidak ada orang yang sengaja aku sedang menyembah setan. Tidak ada tentunya. Ya. Nah, tetapi masalahnya adalah sebenarnya siapa yang disembah? Di mulut memang Tuhan. Tapi dalam prakteknya siapakah yang disembah oleh seorang manusia? Yang disembah itu bisa macam-macam. Bisa memang Tuhan, bisa berhala sebenarnya. Kata berhala sendiri di dalam Perjanjian Lama dipakai kata Elil. Elil itu artinya idola. Atau berhala boleh. Arti daripada idola atau berhala itu worthless. Tidak bernilai. Jadi kalau seseorang menyembah berhala, itu nothing. Tidak bernilai. Futility atau kegagalan. Itu artinya. Dari artinya saja kita sudah tahu. Kalau seseorang menyembah berhala, ia sedang menyia-nyiakan hidupnya. Karena itu nothing. Tidak membawa manfaat apapun. Bahkan akan merugikan dirinya. Sebab Tuhan sangat cemburu. Kalau milik kepunyaannya, yaitu manusia yang diciptakannya itu, berpaling dari wajah Tuhan. Berpaling ke suatu idola yang lain. Padahal manusia harus punya idola cuma satu, yaitu Tuhan sendiri. Tapi manusia seringkali berpaling ke idola yang lain. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 4, ada kata yang namanya pesel. Pesel itu kalau di Septuaginta, di Alkitab Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta, itu diterjemahkan dengan kata eidolon. Eidolon itu kalau bahasa Inggris idol. Idol itu idola. Sama artinya. Kalau di Perjanjian Lama, idola atau idol itu adalah suatu material. Bisa dari kayu, batu, diukir atau dibentuk menjadi patung. Atau apapun bentuknya, yang kemudian disembah sebagai suatu dewa. Itu kalau di Perjanjian Lama. Ada namanya Baal, Moloch. Moloch itu yang meminta korban anak dibakar itu. Ya. Asyerah atau Asitoret, dewi kesuburan. Ada macam-macam, saudara. Di Babelonia, di Babel ada dewa Marduk. Ya. Ada macam-macam dewa. Itulah sebabnya bangsa Israel yang keluar dari Mesir waktu itu dibawa ke suatu tanah perjanjian yang baru supaya lepas dari kebiasaan Mesir yang menyembah dewa-dewa. Khususnya dewa matahari, dewa sungai Nil, dan sebagainya. Supaya memiliki hidup yang baru. Tetapi di Kanaan, dewa-dewanya juga tidak kalah banyaknya. Itulah sebabnya bangsa Israel diperingatkan. Sesampainya engkau di Kanaan, jangan kau menjadi seperti mereka yang punya berhala, berbagai macam berhala. Ya, istilah di Alkitab macam-macam, tetapi pada umumnya berhala di situ adalah bentuknya fisik. Kalau di Perjanjian Lama, ya, itu pada umumnya bentuknya fisik dan bentuknya patung. Ada patung yang kecil, ada patung yang besar sekali. Ada. Yang kecil, contohnya terafim. Yang besar sekali Baal. Macam-macam, saudara. Ya. Jadi berhala. Manusia memang menyembah berhala zaman dulu di Perjanjian Lama. Betul. Di Perjanjian Baru, apalagi sudah percaya,
maksudnya percaya itu sudah menjadi Kristen KTP-nya, merasa tidak menyembah berhala lagi. Merasa sudah menyembah Tuhan. Ini hukum yang terutama loh, saudara. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 5, saya bacakan ya. Ini hukum yang terutama sampai kapanpun. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, ini ancamannya serius loh. Jangan kau buat patung apapun bentuknya dan menyembah kepadanya. Jadi yang namanya patung belum tentu berhala. Patung gitu. Patung ular gitu. Berhala ini bukan. Kalau kau berbakti kepadanya, menyembah kepadanya, barulah itu berhala. Sebaliknya, bentuknya bukan patung. Bentuknya rumah. Bukan patung. Tapi kau menyembah kepadanya, berbakti kepadanya, itu berhala. Yang lebih luas lagi, hari ini kita hidup di perjanjian baru. Berhala itu tidak harus berbentuk fisik. Tidak punya patung, tidak ada yang disembah secara fisik begini. Tetapi belum tentu ya tidak punya berhala. Belum tentu, saudara. Ya, makanya kita harus belajar itu tidak hanya Alkitab Perjanjian Lama, harus sampai Alkitab Perjanjian Baru. Mengapa? Karena berhala yang tidak berbentuk, tidak ada fisiknya, itu jauh lebih berbahaya. Kalau cuma patung nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa patung. Patung dihancurkan juga hancur. Ya. Tapi kalau yang tidak berbentuk, ini yang lebih berbahaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar agar setiap orang yang mau menjadi muridnya harus membuang segala macam hal yang satu, merintangi proses pembelajarannya sebagai murid Kristus. Yang kedua, menjadi saingan dalam jiwa manusia. Menjadi idola yang lain. Harus dilepaskan dulu semuanya. Segala macam berhala itu harus dibuang. Barulah seseorang bisa menjadi murid Tuhan. Karena idola satu-satunya hanya Tuhan. Jangan punya yang lain. Jangan mendua hati. Jangan selingkuh. Selingkuh kalau secara fisik itu pun sudah dosa. Apalagi selingkuh secara rohani. Menduakan Tuhan. Ya. Di Lukas 14 ayat 33 saya bacakan demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Nah, itulah sebabnya ya Tuhan berkata begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37 tuh. Jadi kalau ada orang yang mengasihi orang tuanya, saudaranya, siapapun melebihi kasihnya terhadap Tuhan, ia tidak layak. Makanya kalau kita membaca satu teks yang lain, barang siapa tidak membenci ayah ibunya, saudaranya laki-laki, perempuan, dan seterusnya, ia tidak layak bagi Tuhan. Itu artinya bukan kita disuruh membenci anak, istri, orang tua, bukan. Ya, bukan itu artinya. Itu gaya bahasa hiperbola. Supaya kamu lebih mengasihi Tuhan dibanding yang lain-lain. Gitu loh. Tuhan tidak menginginkan kita membenci orang tua, anak, dan sebagainya. Tidak mungkin. Tapi jangan mengasihi mereka melebihi Tuhan. Nah, ini prinsip utama.
Kalau seseorang mengasihi Tuhan, tentu kita mengasihi semua orang juga. Orang tua, anak, saudara, istri, suami, dan seterusnya. Pasti. Ya, jadi jangan salah mengerti ya, saudara. Jadi itulah sebabnya banyak orang sudah menjadi Kristen dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak berubah hidupnya. Masih egois, pelit, malas belajar firman Tuhan, perbuatannya masih jahat, curang, tidak jujur, soal uang, soal apa saja. Ya, dari hal kecil loh, bisa nguntungin sesuatu. Ya, itu korupsi sebenarnya. Ya. Tidak punya otorisasi tapi dia melakukannya, mengambil untung daripadanya. Itu tanpa izin, itu korupsi namanya. Kecuali engkau punya otorisasi untuk melakukannya, ya itu memang hakmu. Nah, jangan salah. Banyak orang itu ya, kita seperti sedang hidup di Eden sebenarnya. Kita mau mendengar suara Tuhan atau mendengar suara si ular. Itu aja dalam hidup ini. Pilihannya cuma dua hidup ini. Kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, atau hidup suka-suka sendiri. Kata menyembah latreia itu artinya menjunjung tinggi yang kita sembah. Yang paling tinggi. Apa paling tingginya? Bukan harafiah ya, figuratif maksudnya. Paling tinggi itu prioritasnya yang utama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang kusembah. Prioritasnya. Artinya aku harus mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya. Itu artinya. Nah, kalau di mulut seseorang mengatakan menyembah Tuhan, tapi dalam prakteknya ia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dengan mengabaikan kepentingan Tuhan, itulah orang yang menyembah dirinya sendiri. Dia mendudukkan dirinya pada posisi paling tinggi, bahkan dibanding Tuhan. Cuma kadang-kadang, orang-orang seperti ini kadang-kadang sakit jiwanya. Ia tidak merasa menjunjung tinggi dirinya sendiri. Ia merasa menyembah Tuhan, padahal sedang mengutamakan dirinya sendiri. Gejalanya sangat sederhana. Ia sangat egois, pelit, menghalalkan segala cara. Ya, kalau bekerja di kantor, suka-suka sendiri, melanggar peraturan, dan sebagainya. Itu menyembah dirinya sendiri tuh. Tidak taat. Sama pimpinan di bumi aja tidak taat, apalagi sama Tuhan. Dia hanya taat sama satu orang, dirinya sendiri. Ini orang yang menyembah dirinya sendiri. Mungkin ia berkata, aku tidak menyembah setan. Iya betul. Tapi ia menyembah dirinya sendiri. Dan itulah kehendak setan. Supaya setiap manusia menjadi seperti si setan. Mengutamakan dirinya sendiri. Saudara tahu kenapa Lucifer dibuang ke bumi menjadi setan atau iblis? Karena ia mengutamakan dirinya sendiri. Mestinya ia mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, ia menyembah dirinya sendiri. Aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah ke tempat tinggi. Ingin menyamai yang maha tinggi. Begitu. Wah, ini. Jadi banyak orang itu sebenarnya seperti kehendak si iblis hidupnya. Jadi bukan menyembah iblis secara langsung, tidak. Ia menyembah dirinya sendiri itu sudah menyenangkan hati si iblis, sudah berkenan di hati iblis. Kalau seseorang menyembah Tuhan, Tuhan berkenan. Kalau seseorang menyembah dirinya sendiri, si iblis berkenan. Satu frekuensi dengan si iblis. Sifat, satu karakter, satu selera. Mengutamakan dirinya dengan mengorbankan banyak orang. Dengan mengorbankan kepentingan pekerjaan Tuhan. Dengan mengorbankan kemanusiaan. Itu pasti pekerjaan si iblis. Sehingga manusia mengalami perubahan akal budinya menjadi seperti si iblis. Padahal Alkitab berkata, pembaharuan akal budi itu menjadi seperti Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan. Kan begitu. Ya. Jadi yang namanya menyembah itu tidak hanya posturnya,
Tapi bagaimana ia hidup, kita tahu siapa yang dia sembah. Siapa yang dia tinggikan dalam hidupnya. Kita tahu dari caranya ia hidup. Jadi kalau seseorang suka menekan orang lain, itu dia sedang meninggikan dirinya, menganggap rendah orang lain. Kecuali dalam suatu pekerjaan, manajernya sedang menekan bawahannya karena melakukan kesalahan, ya boleh saja, tapi menekan dalam rangka mendidik supaya lain kali tidak mengalami berbuat kesalahan yang sama. Jadi harus dibedakan, begitu ya. Jadi orang kelihatan kalau dia meninggikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya musuh utama manusia itu sebenarnya diri sendiri. Jangan suka mencari kambing hitam, ini gara-gara setan ini. Belum tentu. Belum tentu, bisa juga karena digoda setan, bisa. Tapi kalau seseorang akal budinya sudah seperti seleranya setan, tidak usah digoda pun ia jatuh dalam dosa. Orang selingkuh memangnya karena setan? Bukan. Karena dirinya sendiri yang sudah biasa berbuat serong. Kan begitu. Kenapa seseorang jahat? Sudah biasa jahat. Ya, meskipun memang ada campur tangan iblis dalam hal itu, ada. Misalnya digoda, bisa juga. Tapi intinya ujung-ujungnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kan keputusan ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita yes or no. Demikian juga dengan si iblis, tidak boleh memaksa manusia. Kamu harus jahat, nggak bisa. Hanya bisa menggoda, menawarkan tawaran-tawaran dunia yang menarik. Tetapi ujung dari keputusan yang diambil oleh manusia adalah diri sendiri. Jadi musuh terbesar memang diri sendiri. Manusia, siapa yang ia sembah, kelihatan dari caranya ia membuat keputusan. Apakah keputusannya itu meninggikan diri sendiri dengan mengabaikan kebenaran, ataukah ia meninggikan Tuhan dengan mengabaikan kepentingan pribadinya. Orang yang menyembah Tuhan, pasti ia berani berkorban untuk orang lain. Membawa manfaat bagi banyak orang. Tapi orang yang menyembah dirinya sendiri, ia makan korban, saudara. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita makan korban, ataukah kita berkorban untuk orang lain? Cuma ada dua pilihannya. Kalau kita diam saja, itu makan korban, diri sendiri. Karena pasti ditolak Tuhan. Itu hamba yang jahat. Hamba yang baik selalu melakukan kehendak tuannya. Ingin menyenangkan tuannya. Hamba yang jahat selalu ingin memuaskan dirinya sendiri. Makanya Alkitab membenturkan antara pilihan. Seseorang tidak bisa mempunyai dua tuan, dua Tuhan sebenarnya itu. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan Yesus? Ataukah Tuhan kita Mamon? Mamon dan semacamnya, termasuk diri sendiri. Sebab diri sendiri itu ujung-ujungnya nanti Mamon juga. Mamon dan kedagingan dan sebagainya itu. Ya, saudara. Jadi jangan pernah kita lengah, merasa seolah-olah menyembah Tuhan, padahal menyembah dirinya sendiri. Memuliakan dirinya sendiri. Nah, Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, supaya kita diingatkan, tidak boleh begitu, itu kamu sedang meninggikan diri sendiri. Kita semua mau dijadikan anak-anak Bapa di surga, yang mengerti bagaimana harus hidup. Yang musuh manusia dirinya sendiri, yaitu pada natur dosanya. Kecenderungan berbuat dosa, itulah yang harus kita kuasai. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan dan mematikan kedagingan kita. Itu bentuk kasihnya kita sama Tuhan. Tuhan tidak ingin uang dan sebagainya, itu nomor 3, nomor 10 kali. Nomor yang pertama adalah, yang penting adalah kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau iblis ingin menjadi seperti yang ia inginkan, itu manusia sedang menyembah dirinya sendiri. Mengutamakan dirinya sendiri.
meninggikan dirinya sendiri. Padahal Alkitab berkata, Kristus mati supaya kamu tidak hidup menurut dirimu sendiri, supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Meskipun memang sulit melawan hawa nafsu, itu sulit. Di Alkitab berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi jangan pernah beralasan. Justru karena kita tahu daging lemah itu harus kita perjuangkan supaya kita menang melawan daging. Musuh terberat itu ya memang diri sendiri. Jadi banyak orang mencari musuh di luar dirinya. Salah. Peperangan rohani, dia keliling kota, tebar-tebar garam, tebar-tebar minyak. Doa di perempatan. Memangnya setan bisa diusir dari perempatan? Bisa. Pindah ke perempatan yang lain. Setan yang sebenarnya dalam diri manusia nggak diusir malah. Nggak usah jauh-jauh. Musuh terberat itu, setannya itu ada di dalam diri. Natur dosa itu loh. Itu naturnya setan itu. Itulah yang mesti diperangi. Peperangan yang sebenarnya, peperangan rohani yang sebenarnya. Bukan tabur-tabur garam minyak itu, bukan. Peperangan rohani yang sebenarnya yaitu pertandingan yang diwajibkan, perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Itu peperangan rohani satu-satunya, menang atau kalah. Sebab manusia hanya hidup satu kali, mati satu kali, lalu dihakimi. Taruhannya menang atau kalah, selamat atau binasa. Saya harap firman kebenaran ini bisa mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita merasa menyembah Tuhan padahal menyembah diri sendiri. Padahal sedang meninggikan diri sendiri. Padahal prioritas utama adalah diri sendiri. Egois. Wah, bahaya. Manusia dari kecil memang diajar untuk egois. Seorang anak kecil kalau jatuh, apa yang dilakukan? Yang disalahkan bukan jatuhnya, lantainya yang disalahkan. Lantainya nakal ini, gitu. Diajar orang tuanya begitu sebagian. Makanya sudah besar menjadi egois. Sudah biasa memuaskan egonya, kedagingan hawa nafsunya. Sulit. Kalau seseorang punya kebiasaan, merubah kebiasaan itu sangat sulit, saudara. Saya kalau setiap hari lewat jalan ini begitu ya, besok otomatis ke situ, padahal tujuannya mau lain loh. Tanpa berpikir udah ke sana, otomatis. Nah, alangkah berbahayanya seseorang yang punya kebiasaan mengutamakan diri sendiri. Waduh, bahaya, saudara. Berbuat dosa pun ia tidak merasa. Ia merasa di pihak Tuhan. Ia menasihati orang lain dengan firman, padahal dia yang salah. Sangat sulit. Ya, Yakobus 1 ayat 14 berkata begini. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Egonya sendiri. Ya. Jadi kalau seseorang sudah terikat oleh dirinya sendiri, itu sulit sekali itu. Kemarin ada seorang yang telepon sama saya. Pak, itu saudara saya itu kalau disuruh ke gereja tidak mau. Jawabannya apa? Saya tanya. Aku sudah pernah baca Alkitab dulu waktu SMA. Aku sudah hafal. Wih, hafal loh. Saya sampai, dia hafal nggak? Buru-buru Pak hafal. Dia nggak tahu apa-apa. Lah kok ngomong hafal? Mungkin merasa hafal. Nah, banyak orang itu merasa sudah selamat, merasa berkenan, merasa tidak menyembah dirinya sendiri, merasa menyembah Tuhan. Padahal prakteknya lain. Segala sesuatu dilakukannya untuk dirinya sendiri. Inginnya banyak, ingin itu, ingin ini. Padahal Rasul Paulus jelas banget tuh 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku. Maksudnya apa? Bukan latihan olahraga, bukan. Aku melatih tubuhku, aku melatih hidupku. Supaya hidup kudus. Supaya kalau orang lain selamat, aku pun juga selamat. Ini Rasul Paulus loh, saudara. Hari ini kalau saudara mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Jangan merasa pintar. Jangan merasa sudah hebat, sudah tahu, sudah melakukan. Coba dikosongkan dulu, diperiksa ulang.
Apakah yang kulakukan itu untuk Tuhan atau untuk diriku? Iblis itu tidak menarik memang. Siapa sih yang mencari iblis? Nggak ada. Tapi dia licik. Dia menawarkan hal-hal yang menarik manusia. Mamon, nafsu kedagingan, dan lain-lain. Harga diri. Supaya apa? Manusia disuapi itu oleh iblis. Supaya apa? Supaya manusia egonya hidup. Supaya ia menyembah dirinya sendiri. Egoisnya luar biasa. Karena justru kuncinya ada di situ. Egonya manusia itu. Yang membuat keputusan terakhir bagaimana ia harus hidup, bagaimana kita harus hidup, kan manusia itu sendiri. Bagaimana ia menghargai dirinya sendiri, itu dirinya sendiri itu. Seringkali manusia itu punya excuse. Gak apa-apa lah Pak, sekali ini saja. Tapi diulang-ulang terus. Gak apa-apa lah, tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Ada lagi yang berkata, aku memang begini Pak sejak lahir. Gak mungkin. Kamu waktu lahir, kamu kan tidak tahu apa-apa. Masih kosong pikirannya. Kok sejak lahir begini? Itu memang kebiasaan. Dari dulu udah biasa tidak hidup benar. Makanya jadi begitu. Jangan gitulah saudara. Ya, jangan bilang aku memang begini. Jangan. Justru Tuhan berkehendak supaya kita mengalami pembaharuan akal budi. Mestinya kita meresponi, ya Tuhan, aku akan belajar. Kan begitu harusnya. Ya, amin ya semua ya. Jangan berkata aku masih muda, nanti saja. Aku kan manusia biasa. Banyak sekali alasannya. Banyak sekali. Ingat, keputusan terakhir ada di tangan kita. Apakah kita mau menyembah Tuhan dengan benar atau menyembah diri sendiri? Apakah kita mau ngotot dengan diri sendiri? Itu menyembah diri sendiri namanya. Apakah kita mau menjadi bagian dari Tuhan? Ataukah kita mau hidup di bumi ini membuat pemerintahan sendiri, mau berkuasa sendiri, mau punya daerah kekuasaan sendiri? Banyak orang seperti itu. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Kan belum, ya? Atau sedang, belum selesai. Jangan berhenti. Si iblis itu licik sekali. Dia bisa membelokkan sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Padahal untuk diri sendiri. Ini loh, liciknya si iblis itu. Sebenarnya ya, meskipun iblis itu licik, tapi sebenarnya tidak terlalu pandai. Ya, saya perhatikan gitu. Sebenarnya setan itu gak terlalu pandai. Lalu kenapa manusia jatuh? Manusianya yang bodoh. Kenapa mau ditawarin yang enggak-enggak? Padahal firman Tuhan sudah jelas. Kenapa manusia tidak mau belajar? Padahal belum tahu. Nah, salah siapa? Kan salah kita sendiri artinya. Iblis itu tidak terlalu pandai. Licik iya, tapi pandai tidak. Kenapa? Karena kalau kita mengerti firman Tuhan, dia bicara apapun enggak pengaruh. Manusianya yang tidak mau belajar. Itu loh masalah yang dari dulu itu selalu itu. Ya, mari kita belajar saudara. Pada kesempatan ini, mari kita diingatkan oleh firman kebenaran ini. Bahwa sebenarnya kita sedang meninggikan siapa. Diperiksa saja setiap saat. Setiap kali kita membuat keputusan, setiap kali kita makan, minum, bicara, menulis di internet, bekerja, berumah tangga, coba perhatikan siapa yang kita tinggikan. Makanya banyak pernikahan gagal. Karena sang suami atau sang istri ingin meninggikan dirinya sendiri. Kamu sih gak memuaskan aku. Kamu sih tidak membahagiakan aku. Kamu sih tidak sesuai yang kuinginkan. Perhatikan kalimat itu. Ku sedang memprioritaskan diri sendiri. Pasti gagal. Pernikahan seperti itu pasti gagal. Yang benar itu justru harus mengalir. Mengalir dari diri kita untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan kita. Apalagi untuk pasangan hidup kita yang kita sangat kasihi. Mengalir kasihnya. Bukan menuntut kasih.
Tapi kasih itu mengalir dari kita keluar. Kita jadi berkat, jadi terang di dunia ini. Ya, jangan pernah menyembah diri sendiri. Jangan pernah mengutamakan diri sendiri. Utamakan Tuhan. Utamakan pekerjaan Tuhan. Utamakan hidup kudus. Jadilah korban yang harum di hadapan Tuhan. Jangan makan korban. Amin ya saudara. Saya sangat berharap kebenaran ini bisa menjadi suatu momentum dalam hidup kita mulai hari ini, sehingga kita sadar kadang-kadang kita memang meninggikan diri sendiri. Aku mau bertobat Tuhan, aku akan berusaha tidak akan pernah melakukannya lagi. Amin saudara, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami diingatkan dan ditegur sekali lagi bahwa terkadang tanpa terasa kami meninggikan diri kami sendiri. Ampuni Tuhan. Mulai sekarang kami berjanji untuk belajar, untuk tidak menyembah diri sendiri. Terima kasih Bapa. Mohon berkati gerejamu di tempat ini, channel truth.id untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Dan juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Dan juga kami semua. Berkati setiap kami dengan kesehatan umur panjang, agar kami boleh belajar lebih lama dan lebih sempurna untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.